Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan tentang sirah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Yang berikutnya hadis-hadis yang tidak sahih yang menyanjung Muawiyah. Jadi ada hadis-hadis yang diriwayatkan. Hadis-hadis ini menyusup ke kitab-kitab hadis, ya, tentang keutamaan dan jadi orang yang jadi menisbatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Muawiyah dan mencela Muawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin melakukan hal itu karena beliau uswatun hasanah, ya, beliau adalah teladan. Karena itu tidak mungkin seorang lelaki itu punya dua hati di dalam kolbunya. Jadi tidak mungkin beliau memuji kemudian mencela Muawiyah di satu sisi juga, ya. Namun hadis ini karena ada orang-orang yang hasud atau orang-orang yang ta'assub, sehingga mereka membuat hadis palsu tersebut, ya. Ini ada banyak sekali, ya. Kemudian di sini ada juga hadis yang tidak sahih mencela Muawiyah. Contohnya di antara hadis-hadis yang sangat lemah, ya, sebagian lemah, sebagian palsu, bahkan sebagian itu batil. Hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW tersebut akan muncul kepada kalian seorang laki-laki yang mati bukan di atas sunnahku, maka yang muncul adalah Muawiyah. Ada hadis yang mirip dengan hadis ini, ya, di kitab silsilah ahadits sahihah karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Itu beliau juga meriwayatkan hadis yang mirip dengan hadis ini. Insyaallah akan saya bahas di video berikutnya, ya. Kemudian kita lanjut. Ini nanti bisa kalian cek sendiri, ya. Kita lanjut ke peranan Bani Umayyah di zaman Rasulullah SAW. Jadi Bani Umayyah dan Bani Hashim itu mereka punya keutamaan, ya. Kita tidak mengatakan bahwa Bani Umayyah itu maksum, begitu juga Bani Hashim, mereka juga tidak maksum. Artinya mereka juga bersalah, punya kelebihan, punya kekurangan. Kecuali Rasulullah SAW saja yang maksum, ya. Sebab permasalahan di dunia juga termasuk di Indonesia, banyak orang yang terlalu ghulu terhadap Bani Hashim, terutama mereka yang dari nasab Ali bin Abi Thalib, sehingga membuat mereka taklid buta. Jadi apa aja yang sahih dan yang batil mereka telan semua, padahal hal itu jelas dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian barang siapa yang di sini ada hadis secara khusus Rasulullah memberikan keistimewaan kepada Abu Sufyan yang tidak beliau berikan kepada siapapun. Jadi bayangkan beliau memberi kekhususan, ya. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Jadi waktu itu musyrikin Quraisy hampir akan terjadi pembantaian di Mekah. Namun itu ternyata tidak terjadi karena banyak yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan. Lalu kemudian para sahabat masuk ke Masjidil Haram dan menghancurkan semua berhala, karena para sahabat berkata, kalau ada yang menghalangi kita menghancurkan berhala, maka kita akan bunuh mereka. Tapi Quraisy
takut. Akhirnya mereka memilih untuk menyerah, tidak melawan. Setelah itu terjadi Fathul Makkah dan Masjidil Haram bersih dari segala bentuk berhala. Ya. Karena itu Bani Umayyah mendapatkan kehormatan yang besar dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di sini ada banyak dari Bani Umayyah yang menjadi gubernur, banyak yang menjadi bendahara negara, jadi pengurus-pengurus instansi pemerintahan. Kebanyakan dari Bani Umayyah itu sudah sejak zaman Rasulullah SAW melakukannya. Mengapa demikian? Karena Bani Umayyah itu paling banyak melakukan perjalanan untuk berdagang. Jadi mereka punya banyak kafilah, mereka berkeliling ke Syam, ke Irak, ke Yaman. Mereka memiliki hubungan sosial, hubungan diplomasi negara, sama seperti sekarang. Ada menteri luar negeri, cuma dahulu masih lebih sederhana. Nah, Bani Umayyah itu punya ilmu yang banyak di bidang itu. Jadi atas dasar itulah Rasulullah SAW memilih mereka. Ya, insya Allah akan saya lanjut di video lain waktu. Sekian, saya berharap bagi penonton semua untuk membaca buku ini juga dan buku-buku yang lain yang sanad dan riwayatnya sahih. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.